Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pendalaman ya, pendalaman dari pasal 4 ayat 2 yang bersifat final untuk UMKM. Nah, UMKM ini tidak hanya untuk orang pribadi tapi bisa untuk badan. Mari kita lihat bagaimana mekanismenya. Nah, PPh final UMKM 0,5% ini diatur di PP 55 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Terus kemudian di sini konsep dasarnya adalah pajak hanya untuk lebaran omsetnya saja. Nah, sini untuk orang pribadi ya. Jadi kita bahas dulu terkait orang pribadi. Jadi untuk yang dikenakan tarif, yang dikenakan pajak itu adalah di atas 500 juta. Jadi simulasinya seperti ini. Jadi di sini kan ada tabung ya, ada tabung. Kemudian di sini tabungnya ini kapasitasnya adalah 500 juta. Nah, ketika lebih dari 500 juta, nah itu yang dikenakan pajak sebesar 0,5% ya. Jadi, pajak 0,5% baru dibayarkan atas bagian omset yang sudah melebihi 500 juta rupiah secara akumulatif ya. Secara akumulatif dalam 1 tahun pajak. Selama omsetnya masih di dalam wadah 500 juta, pajaknya itu artinya pajaknya adalah 0 rupiah. Nah, skenario-nya seperti ini. Skenario di sini adalah untuk zona aman. Misalkan untuk omset kurang dari 500 juta. 500 juta. Di sini total omsetnya setahun contohnya adalah 450 juta. Sehingga karena batasannya adalah masih di angka 500 juta, batas batas bebas pajak atau batas penghasilan tidak kena pajak untuk UMKM, usaha mikro kecil dan menengah itu adalah 500 juta, sehingga di sini adalah PPh terutanya adalah 0 ya. PPh terutanya adalah 0 karena dasar pengenaan pajaknya juga 0 karena belum melebihi 500 juta. Karena dasar pengenaan pajak itu adalah yang melebihi 500 juta rupiah. Nah, meskipun bebas pajak, namun wajib pajak ini harus tetap lapor karena NPP-nya mungkin statusnya aktif ya. Walaupun tidak ada bayar pajak, wajib pajak tetap wajib melaporkan omset tersebut di SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan. Terus kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan di sini menembus batas. Nah, di sini bagaimana jika omsetnya menembus 500 juta di pertengahan tahun, bagaimana nih cara mekanisme perhitungannya? Nah, di sini misalkan di Januari dapat omset atau perdana usaha atau penjualan itu misalkan untuk Januari adalah 100 juta, Februari itu ada 100 juta, bulan Maret itu ada 100 juta, bulan April 100 juta, kemudian di bulan Mei 150 juta ya. Kita lihat di sini. Yang di bawah ini adalah akumulasi. Jadi Januari itu 100 juta. Kemudian di Februari kan berarti diperoleh dari akumulasi omset ya. Akumulasi omset untuk bulan Februari diperoleh dari bulan Januari 1 juta. Kemudian di bulan Februari kan 1 juta sehingga 200 juta ya. Terus kemudian di bulan Maret, akumulasi di bulan Maret. Akumulasi bulan Maret berarti diperoleh dari omset Januari kan 1 juta, ditambahkan dengan omset Februari itu 1 juta, kemudian ditambahkan omset di bulan Maret itu 100 juta. Sehingga akumulasi masa Maret itu adalah 300 juta rupiah. Kemudian akumulasi di masa April berarti tambah lagi dengan 1 juta karena di masa April perodaran usahanya atau omsetnya adalah 100 juta sehingga di sini akumulasi sampai dengan bulan April adalah 400 juta. Kemudian yang terakhir ada di bulan Mei ya. Di bulan Mei ini ternyata kita lihat bahwa karena omsetnya bulan Mei ini meningkat ya 150 juta sehingga di bulan Mei sudah melewati batas PTKP 500 juta karena akumulasi sudah mencapai 550 juta yang diperoleh dari akumulasi masa April 400 juta ditambahkan dengan peredaran usaha atau omset di bulan Mei atau di masa Mei 150 juta. 150 juta tambah 400 juta sama dengan 550 juta. Nah, di sini mulai kena 0,5%. Namun di sini yang dikenakan adalah sisanya saja, sisanya setelah batas PTKP 500 juta. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa berarti di sini omset di bulan Mei yang dikenakan bagian pajak adalah 50 juta saja ya, 50 juta saja karena di sini karena untuk batas PTKM 500 juta ya, batas PTKM 500 juta sehingga kelebihannya itu adalah 50 juta. Nah, 50 juta ini baru dikalikan dengan tarif 0,5%. 0,5% kali 50 juta, 50 juta itu adalah dasar pengenaan pajaknya sehingga pajak PPh final untuk UMKM adalah Rp250.000. Nah, bagaimana untuk masa pajak Januari? Berarti masa pajak Januari tidak kena pajak alias 0, masa pajak Februari tidak kena pajak alias 0, masa pajak Maret tidak kena pajak alias 0, Mas April tidak kena pajak,
alias nol karena masih di bawah 500 juta rupiah. Nah, kemudian mulai masa Juni ya, mulai masa Juni sampai dengan Desember, berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berapapun omsetnya langsung dikalikan dengan 0,5%. Contoh, omset masa pajak Juli sebesar 100 juta. Ya udah, berarti PPh UMKM-nya 0,5% langsung dikalikan dengan omset 100 juta sehingga pajaknya adalah 500 juta rupiah untuk di bulan Juli dan berlaku untuk sampai dengan masa pajak sampai dengan Desember. Nah, ini ceritanya seperti ini ya. Ini adalah skenario skala maksimal. Misal ya, kita contohkan lagi. Misal di sini omsetnya adalah 4 miliar. Misalkan omsetnya adalah 4 miliar dalam satu tahun ya. Omsetnya adalah 4 miliar dalam satu tahun dari Januari sampai dengan Desember satu tahun. Ya udah kalau misalkan kita ingin tahu pajaknya dalam satu tahun itu berapa untuk final UMKM-nya. Berarti total omset setahun 4 miliar, berarti jatah PTKP-nya, jatah bebas pajaknya, jatah penghasilan tidak kena pajaknya itu adalah 500 juta rupiah. Sehingga dasar pengenalan pajak atau DPP sama dengan 4 miliar dikurangi 500 juta ya. Nah, sisanya ini 3,5 miliar itu dikalikan dengan tarif PPh final 0,5% ya. 0,5% kali 3,5 miliar berarti 17 juta 500 ribu rupiah. Nah, ini adalah pajak PPh final untuk UMKM wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini ada pengecualian dari batas waktu berlaku. Jadi fasilitas 500 juta ini tidak berlaku untuk semua jenis badan usaha, ya. Tidak berlaku untuk semua wajib pajak, ya. Nah, tapi di sini hak fasilitas PTKP 500 juta itu hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi ya, untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian jangka waktu bayar finalnya untuk orang pribadi ada 7 tahun sejak terdaftar. Jadi kalau misalkan terdaftarnya ini tahun 2021, berarti hitungnya startnya mulai tahun 2021, berarti 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Nah, itu terakhir menggunakan PP final UMKM ya. Terus kemudian untuk PT CV atau firma atau badan usaha. Nah, untuk PT itu tidak ada fasilitas PTKP 500 juta. Ya udah, berarti langsung kalikan tarif 0,5%. Berapapun omsetnya, langsung kalikan dengan tarif 0,5%. Terus kemudian jangka waktu PO final UMKM yang untuk PT itu adalah maksimal 3 tahun sejak terdaftar. Jadi kalau misalkan terdaftarnya tahun 2021 berarti hanya bisa menggunakan menggunakan skema PPh UMKM ini hanya untuk tahun pajak 2021, 2022 sama 2023 saja 3 tahun ya. Setelah itu tahun pajak 2024 hingga saat ini itu tidak boleh menggunakan UMKM, jadi harus menggunakan tarif umum. Kemudian yang CV firma itu juga tidak ada fasilitas batasan bebas pajak 500 juta ya, tidak ada batasan penghasilan tidak kena pajak 500 juta. Sehingga berapa omsetnya langsung dikalikan 0,5%. Jangka waktu bayar final untuk UMKM untuk CV atau firma itu adalah 4 tahun sejak terdaftar ya. Kalau misalkan tadi terdaftarnya 2021 berarti maksimal boleh menggunakan tarif ini adalah 2021, 2022, 2023 dan 2024 ya, seperti itu. Terus kemudian di sini adalah akumulatif ya. Akumulatif prinsip utama biaya final UMKM adalah satu, kumulatif adalah kunci. Jadi perhatikan kumulatifnya. Perhitungan didasarkan pada total omset berjalan atau running total dari Januari, bukan dilihat per bulannya secara terpisah. Jadi dilihatnya adalah akumulasi, bukan dilihat per bulannya, per bulan Januari, per bulan Februari dan seterusnya. Tapi dia dari akumulasi Januari, akumulasi Februari, akumulasi Maret dan seterusnya. Kemudian untuk wajib pajak badan berbeda aturannya. Fasilitas PTKP 500 juta ini adalah privilege khusus. Jadi privilege itu keistimewaan khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk PT dan CV itu wajib membayar pajak dari setiap rupiah yang masuk. Jadi berapapun omsetnya dikalikan dengan 0,5%. Itu pun ada batasan waktu berlakunya. Terus kemudian ada batas kadaluarsa. Tarif 0,5% ini bukan fasilitas seumur hidup. Jadi bukan fasilitas seumur hidup menggunakan 0,5%, tapi bersiaplah untuk transisi ke tarif pajak normal setelah 3 tahun untuk PT, kemudian hingga dengan 7 tahun untuk orang pribadi sesuai dengan jenis entitas Anda, apakah wajib pajak orang pribadi, kemudian atau apakah PT, perseroan terbatas ataukah CV atau firma. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.